Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada hari ini dalam muatan pembelajaran EPS dalam tema 7, yaitu pertemuan ketiga. Anak-anakku sekalian, pada EPS kali ini kita masih belajar dalam mata pelajaran EPS KD 3.2. Itu alangkah indahnya keragaman di negeriku. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian siapkan peralatan tulisnya, buku temanya, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting, marilah kita sama-sama berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran yang telah lalu, kita telah mempelajari tentang faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia yang bisa kalian lihat di halaman 25 dan 26. Kemudian kita juga belajar tentang keunikan rumah adat yang bisa kalian lihat pada halaman 83 sampai 85. Kita juga belajar tentang ragam pakaian adat yang bisa kalian lihat pada halaman 92 sampai 98. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang keragaman ekonomi di Indonesia di bidang pertanian yang bisa kalian lihat di halaman 138 sampai 141. Yang pertama, keragaman ekonomi di Indonesia di bidang pertanian adalah pertanian bercocok tanam, ya. Karena Indonesia ini adalah negara agraris, maka penduduknya banyak yang bercocok tanam, ya. Dari hasil bercocok tanam itu nanti akan dihasilkan beras, ya, kemudian jagung dan buah-buahan. Petani itu sangat berjasa kepada kita. Dari petanilah kita bisa memperoleh beras yang kita makan sehari-hari. Kemudian aktivitas yang kedua adalah di bidang peternakan. Di bidang peternakan ini terbagi dua, satu peternakan besar, yang kedua peternakan kecil. Peternakan besar adalah peternakan dengan modal besar, lahan luas, dan banyak menggunakan tenaga kerja. Sementara peternakan kecil adalah peternakan dengan modal kecil dan tempat yang tidak begitu luas, biasanya diusahakan oleh masyarakat sebagai usaha sampingan. Dilihat dari jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut: peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung dan angsa. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Nah, hasil peternakan tersebut bisa meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan dari hasil peternakan, misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok atau bola untuk bulu tangkis. Seterusnya, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia merupakan perairan. Oleh karena itu, Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luas wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Nah, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Perikanan ini dibagi dua, perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut adalah
perikanan ikan yang dihasilkan dari laut, sementara perikanan darat adalah usaha yang menghasilkan ikan di darat ya. Kemudian yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Indonesia juga mempunyai iklim tropis yang hutannya hijau. Di kawasan hutan inilah Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Potensi hutan di Indonesia terdiri atas hutan kayu dan hutan non kayu ya. Kemudian keragaman ekonomi di Indonesia di bidang non pertanian bisa kalian lihat di 146 sampai 149. Satu, aktivitas di bidang pertambangan, bisa pertambangan batu bara, tembaga, timah, emas, perak, pasir besi, gas, minyak bumi, dan lain sebagainya ya. Kemudian aktivitas ekonomi di bidang industri. Aktivitas ini yaitu aktivitas yang dilakukan dari mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi, kemudian bisa juga menjadi bahan jadi ya. Yang ketiga, aktivitas di bidang perdagangan. Aktivitas di bidang perdagangan ini dilakukan adanya pembeli dan yang menjual ya. Jadi aktivitas perdagangan ini terjadi antara konsumen dan produsen, yaitu orang yang menjual barang disebut pedagang, sedangkan yang membeli barang adalah konsumen. Kemudian aktivitas di bidang jasa. Bidang jasa ini banyak sekali, misalnya salon, yang bekerja di rumah sakit, bank, hotel, kantor pos, dan lain sebagainya. Yang sopir juga termasuk, yang mengangkut-ngangkut barang adalah juga aktivitas di bidang jasa ya. Mungkin itu dulu yang bisa Bunda sampaikan untuk pertemuan kali ini. Aktivitas ekonomi dalam keluarga ini juga bermacam-macam ya, tergantung dari individu-individunya. Jadi pekerjaan ayah dengan ibu beda, pekerjaannya dengan adik atau om juga berbeda ya, tergantung dari kebutuhan masing-masing. Untuk tugas hari ini kalian tulis di buku tulis nanti jawabannya dengan rapi. Soalnya adalah yang pertama, sebutkan keragaman ekonomi di Indonesia di bidang pertanian. Yang kedua, sebutkan keragaman ekonomi di Indonesia di bidang non pertanian. Salam dari Bunda, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.